Dari beberapa video saya sebelumnya, saya sudah mengangkat tentang topik Bapak adanya yang fenomena saya dari kagumi seorang itu remaja putri menghindari debat bernama kusir Kate bagaimana Victoria jika Lynn saya yang tantang berusia Bapak 16 tahun, beserta putri dari Bapak rekan untuk Alvin mengklarifikasi Lim, dan debat hukum yang secara menantang terbuka debat di depan umum. seorang Kapolri atau Jenderal Listio Sigit Prabowo dan seorang advokat atau pengacara senior, yaitu Abang Hotman Paris Hutapea. Pertanyaannya, sebenarnya, apakah dalam hukum pidana kita dikenal istilah debat terbuka dalam penyelesaian suatu perkara atau proses hukum pidana? Sebelum saya membahas lebih jauh terkait dengan adanya debat terbuka, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan proses hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Apabila Anda atau teman-teman bertindak sebagai korban kejahatan atau korban kriminal, maka tindakan yang dapat teman-teman lakukan atau tindakan yang dapat Anda lakukan adalah dengan membuat laporan polisi kepada pihak kepolisian melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Jadi, SPKT ini adalah tempat pihak kepolisian dalam menerima laporan kita apabila dalam hal ini kita menjadi korban kriminal atau ingin melaporkan seseorang agar diproses secara hukum pidana. Untuk membuat laporan polisi, setidak-tidaknya kita perlu menyampaikan minimal 2 alat bukti dan menghadirkan 2 saksi agar laporan kita bisa diterima. Tentu saja, untuk bisa membuat laporan polisi, kita harus membuktikan bahwa ada unsur pidana dalam laporan kita. Tidak bisa persoalan hutang piutang misalnya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kecuali memang dalam persoalan hutang piutang itu misalnya ada unsur pidana seperti dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pemalsuan atau dugaan tindak pidana lainnya. Nantinya akan ada panggilan klarifikasi baik dari kita sebagai pelapor dan saksi-saksi yang akan kita siapkan. Begitu juga dengan panggilan kepada terlapor atau orang yang akan kita laporkan. Apabila memang terbukti dalam laporan yang kita buat tadi memang ada dugaan tindak pidana, maka laporan yang kita buat itu akan ditingkatkan dari proses penyelidikan menjadi penyidikan oleh pihak kepolisian atau pihak penyidik. Lalu ada penetapan tersangka, tentu saja ini proses ini melalui gelar perkara dan kemudian bisa dilakukan penangkapan atau penahanan. Dan yang perlu menjadi catatan adalah tindakan penangkapan atau penahanan ini merupakan hak prerogatif dari penyidik. Jadi bisa ditahan atau bisa juga tidak ditahan. Dengan pertimbangan misalnya ada kekhawatiran bahwa si terlapor atau si tersangka itu nanti akan menghilangkan barang bukti atau melakukan pengulangan untuk melakukan dugaan tindak pidana atau mencoba lari dari proses hukum pidana. Lalu kemudian ada pelimpahan berkas perkara ke pihak kejaksaan atau yang biasa dikenal dengan tahap 1, lalu ada P21 kalau memang berkasnya sudah dinyatakan lengkap dan siap untuk disidangkan di pengadilan. Selanjutnya, ada pelimpahan tersangka dan berkas atau yang dikenal dengan istilah tahap 2 kepada pihak kejaksaan untuk selanjutnya siap dilimpahkan kepada pengadilan dan dihadapkan di persidangan pengadilan. Lalu, bagaimana dengan pihak terlapor atau tersangka? Apa saja hak dari seorang terlapor atau tersangka di tingkat kepolisian atau kejaksaan atau di persidangan pengadilan? Di tingkat kepolisian, seorang terlapor atau seorang tersangka bisa melakukan tindakan-tindakan seperti menyerahkan bukti-bukti termasuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat membantah bahwa si terlapor atau si tersangka tersebut tidak melakukan dugaan tindak pidana yang dilaporkan atau yang disangkakan, termasuk seorang terlapor atau seorang tersangka juga bisa mengajukan upaya hukum pra-peradilan termasuk upaya-upaya lainnya apabila misalnya penetapan dari dirinya selaku tersangka itu tidak sah atau misalnya
ada prosedur yang dilanggar oleh pihak penyidik kepolisian. Misal, ada prosedur penangkapan atau penahanan atau penggeledahan atau penyitaan yang tidak sah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Lalu, seorang terlapor atau tersangka juga bisa meminta agar dilakukan gelar perkara untuk kepentingan menutup laporan polisi. Apabila misalnya seorang terlapor atau tersangka tersebut itu dapat membuktikan bahwa tidak ada atau belum cukup bukti bahwa si terlapor atau tersangka tersebut itu telah melakukan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh si terlapor atau tersangka. Jadi bisa juga karena apa yang dilaporkan tersebut itu bukan tindak pidana, melainkan misalnya sebuah hubungan keperdataan. Jadi harus diselesaikan dengan mengajukan gugatan secara perdata. Misal dalam kasus utang piutang murni tidak bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian, tetapi harus diajukan gugatan perdata melalui pihak pengadilan. Selain itu, seorang terlapor atau tersangka juga bisa melaporkan pihak penyidik kepolisian kepada pihak propam agar pihak penyidik diperiksa secara etik apabila misalnya ada dugaan pelanggaran atau kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian. Tapi, kalaupun perkara misalnya tetap dilanjutkan oleh pihak kepolisian kepada pihak kejaksaan sampai ke persidangan pengadilan, seorang terlapor atau tersangka juga bisa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri di tingkat pengadilan. Misalnya mengajukan eksepsi atau tangkisan atas dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Lalu si seorang terdakwa juga bisa menghadirkan saksi-saksi yang meringankan atau saksi adil charge di persidangan pengadilan untuk membuktikan bahwa si terdakwa bukan pelaku dari tindak pidana, atau setidak-tidaknya untuk meringankan hukuman yang nantinya akan diputuskan oleh majelis hakim kepada si terdakwa tersebut. Lalu, si terdakwa juga bisa melakukan pembelaan atau pledoi atas tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum di persidangan, baik di tingkat kepolisian maupun di tingkat kejaksaan, termasuk di persidangan pengadilan. Seringkali terjadi perdebatan secara material maupun formil. Di kepolisian, penyidik kepolisian akan berupaya untuk membuktikan ada dugaan tindak pidana dan mengumpulkan bukti bahwa si terlapor atau tersangkalah pelaku tindak pidana. Di pengadilan, bisa terjadi perdebatan antara jaksa penuntut umum dan terdakwa atau kuasa hukum terdakwa, menyangkut apakah terdakwa memang bersalah melakukan dugaan tindak pidana atau tidak. Terakhir, majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili akan memberikan putusan hakim berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan atau yang ada di persidangan, setelah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan atau pledoi atas tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum di persidangan. Kalau terdakwa tidak menerima putusan yang diberikan oleh majelis hakim di tingkat pengadilan negeri, terdakwa bisa mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi saat itu juga, atau setidak-tidaknya terdakwa diberikan 7 hari untuk kesempatan dari putusan hakim pengadilan untuk mengajukan upaya hukum banding atau tidak. Kalau masih tidak terima dengan putusan hakim di tingkat pengadilan tinggi, maka bisa mengajukan upaya hukum kasasi atau mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung. Hal yang perlu saya sampaikan, yang bisa mengikuti proses ini hanya terlapor atau kuasa hukumnya termasuk terdakwa. Jadi bisa advokat atau pengacara atau advokat atau pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Lalu, bagaimana dengan debat terbuka dalam sebuah perkara pidana? Sampai sekarang ini, hukum kita belum mengenal istilah debat terbuka dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Hukum kita baru mengenal penyelesaian perkara secara damai melalui azas restoratif justice. Jadi ada perdamaian antara pelapor dan terlapor. Satu hal terkait dengan adanya tantangan debat terbuka yang diajukan atau disampaikan oleh adik kita Victoria Lin, bukan berarti ini tidak mungkin bisa dilakukan di kemudian hari, sepanjang sudah dibuka kesempatan itu. Barangkali ini akan menjadi sebuah
terobosan hukum baru dalam penyelesaian perkara pidana di kemudian hari. Sama halnya dengan azas restoratif justice. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang disampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.